aus ya. Iya. Sedangkan khusus untuk pulau, kalau kita menyebutkan nama pulau, contohnya Bali, iskoma, sama aus Bali. Karena Bali itu termasuk pulau ya. Sebenarnya ada pengucapan yang berbeda, tapi kalau menyebutkan iskoma aus tetap dari Bali, aus Bali. Jadi Dari Iskoma perkenalan nama, au Probolinggo. ya, nama dari perkenalan nama, Mbak Ira. Eh, nama lengkap apa gimana? Nini Ira Wibawati. Panggilannya Ira Wibawati. Pakai bahasa Jerman, Mbak Ira. Oh, Itu ada saya maaf. ada Sebentar. saya tulis di chat, Ya, kemana kan? saya cek chat lagi. Nah, Kok nggak ada ini, Mbak? Iskoma aus Indonesian gitu aja yang oh, ini. berarti baru masuk ya. Oke. Iya, terlambat tadi. Oh iya ya, coba saya ulang ya. Ini saya ulang Ya. tulis. Ini ada 3 cara memperkenalkan diri. Yang pertama memakai ich heiße Natasha, yang kedua ich bin Natasha, kemudian yang ketiga pakai mein Name ist Panjaitan Kart Natasha. Itu nama keluarganya duluan disebutkan, baru nama depan seperti itu. Is Heiba Ira Heiß Wibawati. itu bukan B, itu S. S. Ya, tapi dua S ditulis dengan sharpest S namanya dalam bahasa Jerman. Jadi ich Ah, heiße, Is Heiße Ira Wibawati. iya, betul. Is Terima kasih Mbak Ira. Heiße Ira Wibawati. Iya, ich heiße Ira Wibawati, betul. Is Terima kasih Mbak Heiße Ira. Ira Wibawati. Senang Ya, mengulang-ulang ini tadi. terima kasih Terima untuk selanjutnya kasih. eh, Pak Andrew Tandra. Tolong Hai, ya, saya coba ya. ya silakan. Jerman lagi. Andrew. Ich komme aus Jakarta. Bisa diulang namanya di sini. Sorry. Ich heiße Andrew. Ich bin Andrew. Mein Name ist Tandra Andrew. Ich komme aus Jakarta. Ya, perfect. Terima kasih. Selanjutnya, misteri dulu. Thank Ayo, you. mumpung masih. Siap. Okay, I'll try. Mein Name ist Teresia Lee. It's komme aus Jakarta. Is that right? Komme. It's komme aus Ya. Jakarta. Ya, kalau main nama itu marganya duluan, jadi li-nya duluan. Okay. Mein Name is Lee Teresia. It's komme aus Jakarta. Sekali. Thank you. Selanjutnya kita punya Mbak Diana Nurul. Bisa nyalakan mikrofonnya sama kameranya. Mau nyalain videonya gelap, mati lampu. Oh alah, ya sudah, nggak apa-apa. Is Heisha Diana. Is komme aus Pacitan. Iya, terima kasih. Sama terakhir kita punya Bunda Siske. Halo semua. Halo. Ich heiße Siske Mariati. Ich bin Siske Mariati. Mein Name ist Mariati Siske. Ich komme aus Palembang. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut langsung untuk pengenalan huruf ya, alfabet dalam bahasa Jerman.
enaknya dalam bahasa Jerman, kalau saya bilang dibandingkan bahasa Inggris itu huruf A bacanya E, huruf I bacanya I gitu ya, huruf E bacanya I, pusing ya gitu. Nah dalam bahasa Jerman semuanya alfabet sesuai dengan sama dengan bahasa Indonesia. Jadi A itu A, B, C, D itu sama. Hanya ada beberapa pengecualian, yaitu huruf J dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jerman itu kalau dia berdiri sendiri itu kita penyebutannya yod. Tapi kalau dia dalam posisi di satu kata dia akan menjadi ye. Jadi contohnya ya, nama saya Panjaitan. Nah, orang Jerman melihat huruf J ini akan langsung otomatis berubah menjadi Panjaitan. Nah, tapi kalau nama mereka nggak boleh ganti seenaknya ya. Seperti saya bilang, ich komme aus Jakarta, itu harus Jakarta, tidak bisa berubah jadi Yakarta gitu. Itu bukan kota namanya. Kemudian huruf Q, saya nggak tahu di Indonesia saya jarang banget pakai kata-kata yang ada huruf Q. Itu penyebutannya apa ya? Q ya. Kalau bahasa Jerman itu Q bilangnya. Iya, jadi Q. Kemudian selain itu ada huruf V. Bahasa Jerman kalau dia berdiri sendiri itu jadinya V. Kemudian selain itu ada huruf X, dalam bahasa Jerman itu X. Huruf Y dalam bahasa Jerman itu Upsilon. Terakhir huruf Z. Z sepertinya sama ya, bahasa Indonesia Z juga ya. Terakhir Z. Kemudian berarti yang beda itu J, Q, V, X, sama Upsilon. Ada 5. Nah, selain dari alfabet yang A, B, C, D yang kita tahu secara umum ini, di bahasa Jerman kita punya yang namanya penggabungan vokal. Penggabungan vokal. Di bahasa Indonesia juga ada ya kata-kata seperti amboy atau pantai. Pada saat pemisahan suku kata, dia kan nggak menjadi amboi, tetapi am sama boy. Kemudian kata pantai, dia juga tidak berubah menjadi, suku katanya itu tidak pantai, tetapi pan dan tai. Gitu. Jadi, I-nya ini dianggap satu kata, dianggap satu huruf. Nah, dalam bahasa Jerman, itu ada yang namanya huruf EI, nanti saya tulisin ya, huruf AU, huruf EU, ini digabungkan. Jadi, EI, mana nih? Huruf EI itu dibaca, saya tulis aja ya. Nanti weh. Aja suwi-suwi. Huruf EI dibaca I. Kemudian AU termasuk penggabungan dibaca tetap AU. Kemudian EU dibaca OI. Nah, jadi kalau misalnya orang Inggris menyebut Europe gitu ya, atau euro, mata uang di Eropa, euro, kalau orang Eropa sendiri, dia enggak orang Eropa ya, orang Jerman, itu nyebutnya euro, karena EU itu bacanya oi. Jadi kalau ditanya mata uang Jerman, dalam bahasa Jerman adalah euro, bukan euro. Saya pun masih salah kadang-kadang menyebutnya euro gitu ya, karena terbiasa bahasa Inggris. Gitu. Tetapi memang harus dibiasakan. Nah, ini harus dipelajari ya, karena huruf EI seperti huruf EI ini itu dibacanya I. Contohnya tadi dalam kata mein Name ist, itu ada huruf EI di tengah-tengah situ, itu nggak dibaca mein Name, tetapi mein Name. Kemudian euro tadi contohnya di euro ya, tuh saya salah lagi kan euro. Euro itu untuk contoh yang EU, kemudian untuk contoh
penggabungan A dan U itu ada di kata auto atau house. Auto itu mobil ya. Ini saya kasih tahu sekalian artikelnya. Auto apa ya artikelnya? Bentar saya nyontek dulu ya. Kalau house itu netral. Jadi dia das house. Sekarang saya contek dulu auto, kayaknya juga netral. Iya, auto juga netral. Jadi dia das auto. Das house. Ini satu lagi yang unik yang perlu teman-teman catat. Kalau dalam bahasa Jerman, penulisan kata benda seperti mobil dan rumah ini, dia diawali huruf besar, huruf kapital. Jadi, das Auto, D-nya kecil nggak apa-apa, kecuali dia di awal kalimat ya, harus besar sama aturannya, penulisan di awal kalimat selalu huruf besar. Ditambah nomen. Nomen ini kata benda. Kata benda itu juga ditulis dengan huruf besar. Ya rumah, ya mobil, ya susu, kopi, itu semuanya ditulis huruf besar, huruf kapital. Jadi dalam bahasa Jerman itu salah satu ciri khasnya ya penulisan kata benda dengan huruf kapital. Kemudian ini saya nggak tahu ini misteri, rencananya kita akan ada ujian kah nanti? Kalau misalnya ada ujian, ini hal-hal yang akan keluar di ujian bukan yang materi yang saya sampaikan ya, tetapi udah langsung berupa kalimat dan teman-teman harus melengkapinya dengan tulisan yang benar gitu. Jadi bukan cuma katanya benar, oh ini isinya mobil nih, betul mobil, bahasa Jermannya auto, betul. Tapi kalau penulisannya salah, itu hitungannya tetap salah gitu. Karena auto harus ditulis dengan huruf besar seperti itu. Jadi saya minta teman-teman punya catatan ya, mencatat secara sesuai dengan yang gampang untuk teman-teman seperti apa gitu. Saya hanya tuliskan apa yang saya omongin, apa yang perlu diingat. Nah, kalau teman-teman bisa mengingat kata-kata seperti informasi-informasi yang seperti penulisan harus huruf besar, ini kalau misalnya tidak ditulis nggak masalah, tapi kalau teman-teman tulis sendiri das auto A-nya otomatis besar, itu kan teman-teman tahu sendiri ya, oh ini besar karena memang harus garis bawah misalnya huruf A-nya ini harus besar gitu. Metodenya saya serahkan sama teman-teman seperti apa, tapi saya harapkan setiap pertemuan, awal pertemuan nanti ya, saya minta teman-teman foto di halaman bukunya dan dikirim ke grup kita ya di WhatsApp untuk saya lihat ada berapa banyak kata-kata yang udah teman-teman temukan. Nah, itu adalah tugas pertamanya nanti ya, mencari sebanyak-banyaknya kata dalam bahasa Jerman dan menghafal. Karena memang kata-kata itu kalau dalam bahasa asing harus dihafal. Contohnya saya kasih tadi auto, house itu ya, itu rumah dan auto itu mobil, house itu rumah. Kemudian ada namanya Buch ya, buku. Buku itu das juga, das Buch. Nanti teman-teman catat dan pisahkan artikelnya. Misalnya kopi itu laki-laki. Jadi der Kaffee. Kafe itu ditulis dengan 2 F dan 2 E. Der Kaffee. Kemudian susu itu perempuan. Jadi ditulis die Milch. Nanti kalau bisa kata-katanya itu udah dikelompokin, mana yang netral, mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Saya akan kasih linknya, link di website, di mana teman-teman kayak tadi saya bilang, saya nyontek dulu ya, gitu. Saya nyonteknya itu di mana? Itu ada website, di mana teman-teman bisa masukin katanya dalam bahasa Jerman, dan mereka akan kasih tahu artikel yang benar apa. Nah, jadi di sini saya nyontek, karena memang itu terlalu banyak untuk bisa dihafal semua, dan saya nggak hafal semuanya. Jadi saya juga nggak akan mempersulit teman-teman, teman-teman harus ngapal, cari gimana caranya. Enggak. Ada itu websitenya, saya akan kirimin
Jadi, tapi yang pertama tentu harus tahu dulu ya, buka kamus dulu, kamus normal ya misalnya. Oh, meja bahasa Jermannya apa ya? Udah tahu nih meja bahasa Jermannya apa? Di kamus, kadang-kadang ada kamus yang udah kasih tahu artikelnya. Kadang-kadang ada kamus yang nggak ngasih tahu artikelnya apa gitu. Nah, kalau kamusnya udah ngasih tahu artikelnya apa, oh ini der, oh ini di, itu ya udah nggak perlu lagi, ini contekan saya gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu, ini butuh gitu ya. Oke, sekarang setelah masuk ke alfabet, ada alfabet apa lagi ya yang kurang? Oh, Izin, umlaut. Natasha. Jin. Aku mau stop recording dulu biar bisa dipecah-pecah, nanti biar bisa di-share di grup ya. Sebentar. Enggak ada. Oh, ini.